Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya, di channel Investor Saham BEI. Hari ini, Senin 26 Mei 2025. Kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang bisa mempunyai potensi kita mendapatkan capital gain, yaitu saham PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk dengan kode emiten ULTJ. Perusahaan ini mencatatkan di bursa di tanggal 2 Juli 1990 dan sektornya termasuk sektor consumer good atau barang dan konsumen primer. Pertama kita lihat dulu dari susunan pemegang sahamnya, Sobat Investor. Susunan pemegang sahamnya ini rata-rata perorangan ya, jadi kayak pengendali Sobat Investor. Untuk yang perusahaannya PT Prawira Wijaja Prakarsa itu di 23,78% dan Sabana Prawira Wijaja 52,66%, sedangkan untuk masyarakat umum itu di 15,14%, Sobat Investor. Kenapa saham ini kan kita bahas? Mari kita kulik pelan-pelan dengan kita melihat dulu valuasi dari perusahaan ini. Kita lihat dulu untuk valuasi dari Ultra Jaya. Ini Ultra Jaya kode cobatnya. Kodenya OLTJ Sobat Investor. Ini di PE rasionya di 12,62, sedikit di atas valuasi standar memang Sobat Investor di atas 10. Kita juga lihat price to book value itu di 1,56. Untuk EPS-nya di 105,42. Selain itu untuk perusahaan ini valuasinya itu di 14, sekitar 14-15 coba. Kapitalisasi pasarnya di 15,37 triliun Sobat Investor nih ya. Kapitalisasi pasar. Kita lihat dulu pertama dari net income dari Ultra Jaya Sobat Investor. Kita lihat dari tahun 2020 ya. Pendapatannya di kuartal pertama itu di 436 triliun, 2021 naik di 404 triliun. Ini karena periode Covid ya, jadi banyak orang di rumah dan mulai gaya hidup sehat, mulai banyak mengkonsumsi susu. Jadi banyak lonjakan kalau kita lihat dari 2019 300 ke 436. Di 2022 ke 292, 2023 ke 355, 2024 ke 405, dan di 2025 di kuartal pertama ini sedikit turun ke 365. Kita juga lihat IPS-nya. IPS-nya kalau kita lihat dari tahun 2019 itu Rp28 naik ke 41,91 itu saat pandemi. 2021 turun sedikit ke 38 dan setelah pandemi agak nurun ke 28,07, tapi di 2023 mulai ada kenaikan ke 34, di 2024 ke Rp38,96, di 2025 ada penurunan sedikit ke Rp35. Sedangkan untuk perusahaan ini net profit marginnya ini di 15,97. Ini merupakan ciri perusahaan yang baik, di mana operation profit marginnya juga di 17%, gross profit marginnya di 34,70%. Sedangkan kita lihat untuk nilai dividennya itu dividen payout rasionya di 32,08%. Kita coba lihat riwayat dividennya terlebih dahulu Sobat Investor.
Dia dari tahun 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 bolong, 99 absen, 2000 bagi, 2021, 2001, 2002 tidak membagikan, 2003 bagi, 2004, 2005 absen, 2006 bagi, 2007, 2008 kosong, 9 bagi, 2010, 2011 kosong, 12 membagi lagi, 2013 kosong, 14 membagi, 2015, 16 kosong, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi sejak 2017 sampai 2025, dari 9 tahun terakhir ini selalu rutin membagikan dividen. Kalau untuk imbal hasilnya sih memang tidak terlalu tinggi. Kita lihat sobat investor dari tahun 2017 itu sangat rendah, gede 0,53, baru mulai tinggi di 2021 setelah pandemi ya. 5% turun ke 1, 1, 2, dan di tahun 2025 ini membagikan 3% sobat investor. Kenapa saya bilang Ultra Jaya ini menarik? Pertama, kita lihat dari pangsa pasar dulu. Ultra Jaya ini menjadi penguasa untuk susu kemasan minum ya. Dengan susu cair ini di persentasenya 36,5. Kita lihat di tabel ya, sobat investor sebentar. Nah ini bisa dilihat ini Ultra Jaya di 36%, sedangkan seperti Frisian Fresh hanya 15, Indomilk 11, Milku 9, dan lainnya cuma 10%. Sedangkan untuk pangsa pasar atau konsumsi per kapita sendiri, untuk Indonesia ini masih tergolong rendah sobat investor. Dibandingkan dengan Thailand sedikit di atas, apalagi Malaysia juga lebih di atas sobat investor. Apalagi kalau Jepang itu sudah tinggi, dimasuk kolom mature sini sobat investor. Belanda ini negara-negara maju ya, seperti Australia, Norway, Finland, Swiss, Amerika, UK, United Kingdom, Singapura, itu sudah di negara mature dengan tingkat konsumsi susu per kapita tinggi. Nah, untuk Ultra Jaya jadi mempunyai potensi perkembangan untuk bertumbuh sobat investor. Selain itu kita juga lihat kalau Ultra Jaya ini tidak hanya di produk susu kemasan, dia juga ada teh siap minum, teh kotak menguasai 66%. Jadi selain susu cair dia juga ada teh kotak. Jadi dominasi Ultra Jaya ini di pangsa pasar di Indonesia ini cukup bagus. Dan kita juga bisa lihat belanja modal dari Ultra Jaya ini naik dari sebelumnya 303 miliar di tahun 2024 naik menjadi 351 miliar. Ini digunakan untuk pembangunan, belanja modal ini ya, digunakan untuk pembangunan pabrik dan gudang di kawasan industri MM 2100. Jadi untuk Ultra Jaya ini dia mempunyai keyakinan atau optimis yang tinggi bahwa di kemudian hari atau di tahun-tahun berikutnya Ultra Jaya ini akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan konsumsi per kapita dari susu masyarakat Indonesia. Tujuannya pastinya untuk ekspansi pabrik dan gudang ini untuk menambah kapasitas produksi dan penyimpanan. Selain itu juga efisiensi untuk mengurangi biaya sewa gedung dan biaya pengiriman sehingga meningkatkan efisiensi serta peningkatan kapasitas pastinya sobat investor. Selain belanja modal yang selalu bertumbuh dan optimisme dari perusahaan, ada juga berita bahwa untuk para pengendalinya dari Ultra Jaya ini juga rajin yang pertama memborong saham. Ini
Sabana Prawira Wijaya tambah 195 juta saham Ultra Jaya. Ini berita yang menggembirakan. Selain itu juga ada rencana Ultra Jaya untuk buyback 1,67 triliun. Jadi buybacknya sendiri, dana yang disiapkan ini lumayan besar, 1,67 triliun. Dan akan dimulai dari tanggal 24 Maret hingga 23 Juni. Jadi kalau kita lihat memang untuk harga saham dari Ultra Jaya di rentan tanggal-tanggal ini akan selalu landai dan tidak akan banyak bergejolak. Karena biasanya manajemen atau perusahaan dan pengendali itu ingin bisa membeli saham ini di harga yang sangat rendah, sobat investor. Kita lihat juga ya untuk harganya di 1 tahun terakhir. Nah, dari sisi harga ini juga ada potensi. Kita lihat ini ya, untuk 1 tahun terakhir Ultra Jaya ini sudah turun minus 28%. Jadi Ultra Jaya ini mempunyai potensi jikalau dia bisa kembali ke all time high, kita bisa mendapatkan keuntungan 28% kalau kita membeli di harga sekarang, di harga 1330, di mana titik tertingginya itu di sekitar 1800-an sobat investor. Jadi bagi kalian para investor yang bertipe swing, ini salah satu emiten yang bisa kalian miliki yang mempunyai potensi untuk memperoleh keuntungan di atas 25% jikalau saham perusahaan ini bisa kembali ke titik all time high-nya. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Jikalau sobat investor ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Juga jikalau ada request saham apa yang mau dibahas, silakan tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih dan salam cuan.